Oke, kita langsung mulai aja lah ya. Oke, siap. Langsung mulai aja ya. Jadi kemarin ada banyak yang nanya support resisten, pasangnya tuh gimana? Atau setting trading view, settingnya tuh gimana? Mulai dari mana dulu ya? Mulai dari lanjut yang kemarin dulu aja ya, yang klasik support sama resisten. Saya reset dulu semua. Nah, oke. Jadi ini kita ambil yang gampang deh. Yang gampang PTC Bitcoin. Lagi ngedam ya. Parah juga turun. Makanya kalau kayak gini biasa orang nungguin eksplosif gitu. Orang biasanya pakai apa sih, Bollinger Bands. Itu biasanya pakai buat nungguin eksplosif. Eksplosif tuh kayak apa? Kayak gini nih. Nah, tuh Bollinger Bands. Ini salah satu indikator. Jadi kalau dia ada ini kan garis merah ini kan 20 moving average. Jadi kalau misalnya dia keluar dengan strong movement kayak gini nih, nah ini nunjukin kalau misalnya dia bakal downtrend. Jadi tapi sebenarnya ada banyak indikator. Ini nanti bahasnya nggak kali ini, next time. Karena ini sebenarnya cukup panjang. Bollinger Bands tuh kuat banget, powerful, tapi teman-teman harus ngerti cara pakainya. Nggak bisa sembarang dia keluar langsung pasang naik tuh nggak bisa banget. Bollinger Bands itu cuma bisa dipakai pada saat kayak konsolidasi, kayak shrinking, mengecil gitu price range-nya dari yang naik turun. Misalnya nih ya, misalnya naik turunnya dari segini nih, ini naik turunnya jadi segini, makin kecil, nah kayak gitu tuh, itu Bollinger Bands. Jadi kalau teman-teman udah pakai kayak gitu, oke lanjut. Nah, kita hapus dulu Bollinger Bands-nya. Terus biasanya trading view sebenarnya settingnya gitu-gitu doang sih. Cuman masuk, nih kelemahannya kalau kenapa saya waktu awal-awal minta teman-teman bisa ada laptop gitu atau komputer. Karena kelemahannya kalau pakai HP, teman-teman bisa nih analisa di trading view. Pasang garis, tarik garis gitu ya. Dia lengkap lah fiturnya. Cuman problemnya kita nggak bisa demo di sini kalau pakai HP. Tapi kalau misalnya pakai komputer, teman-teman bisa demo. Ada komputernya? Apaan sih maksudnya? Biasa. Halo. Halo. Imut dulu ya. Siap. Udah dibilang si Rifki jadi moderator aja biar bisa ngemut sekalian. Lanjut ya. Nah, pokoknya yang mau nanya langsung tanya ya. Sementara kita coba jelasin yang itu dulu. Yang saya kasih contoh kita coba apa yang Shiba. Wah, rame Shiba. Nah, Shiba. Nah, lihat dulu. Nah, biasa pertanyaannya kayak support resisten tuh pasangnya dari mana? Sebenarnya kalau support resisten yang pertama kalau saya nih, ini semua orang punya cara beda-beda. Terus setiap orang juga cara analisanya beda-beda. Teorinya mostly sama. Jadi semua orang biasanya pakai rules yang sama. Cuman emang setiap orang hasilnya bisa beda. Tapi bedanya kalau teorinya sama dan caranya benar, mostly itu nggak jauh-jauh lah. Jadi kayak nggak mungkin satu analisa naik sampai 10.000, yang satu analisa cuma naik sampai 2.000 gitu. Pasti nggak jauh-jauh lah. Ada 10.000, 9.500, 10.500. Jadi sebenarnya garisnya tuh nggak jauh-jauh. Nah kalau saya biasanya tuh langsung ke 4 jam. Ada yang pakai 1 day, langsung 1 day gitu. Kalau saya jarang, karena menurut saya 1 days tuh gedean. Oke, kita langsung ke jam 4 jam. Set dulu. Nah, kayak gini kalau 4 jam, saya biasanya langsung taruh support resisten. Dia tuh ada garis di sini nih, kalau teman-teman lihat. Namanya trend line. Nah, terus dia ada yang namanya horizontal line. Tuh, horizontal. Teman-teman tinggal pasang. Stop gitu. Jadi teman-teman nggak perlu tarik garis begini ribet. Teman-teman tinggal pakai horizontal line terus bisa digerak-gerak. Yang pakai HP akan kesulitan pasti. Tapi seperti yang saya bilang kemarin, asal ada niat, pasti terbiasa, pasti cepat juga lama-lama. Saya kenal beberapa orang kok yang kerjanya trading pakai HP karena kerjanya jalan. Betul, trading view nggak enaknya nggak ada per IDR, betul. Tapi karena saya nggak main di Indodax sama nggak main maksudnya di Market Exchange Indonesia, jadi sebenarnya saya nggak masalah. Karena kan saya mainnya di Binance. Binance pakainya dolar. Cara gabungnya gimana? Ayo teman-teman ada yang bisa bantu? Jamila Abdul belum join nih. Cara gabungnya gimana? Udah belum? Masih belum. Lanjut. Nah, biasanya kalau misalnya saya pasang garis, itu pasti langsung pasang di sini. Jadi langsung pasang paling bawah, garis paling bawah di time frame tertentu. Teman-teman nggak usah zoom out sampai gede banget, nggak usah. Teman-teman reset aja, sekali reset. Terus teman-teman majuin ke depan, terus ininya digedein, biar dia nggak kabur-kaburan kalau di trading view. Terus teman-teman zoom beberapa. Nah, udah. Habis ini teman-teman langsung pasang vertical line. Ini horizontal deh, salah. Ini horizontal. Saya biasanya langsung Alt H, muncul Alt H, kayak gini. Nah, terus biasanya ada yang bingung nih, ini kan garisnya ada banyak tuh.
garisnya banyak banget, tajam-tajam satu-satu gitu. Nggak tahu nih sebenarnya ini harus pasang di yang mana. Kalau saya sih pribadi biasanya pasang di paling atas sama paling bawah. Cuman kalau bisa paling atasnya pun kalau bisa ketemu banyak. Tuh nih ya, ini kan saya pasang di sini nih. Kena 1, nih ya, kena 1, 2, 3, 4, 5. Jadi garis-garis. Intinya sebenarnya kalau misalnya kita pasang, intinya kan support itu kan lantai ya. Nih, support itu kan sama dengan lantai. Terus resistance gampangnya tuh sebutannya atap. Jadi kalau misalnya teman-teman cari yang paling atas sama yang paling bawah. Dan jadi kalau misalnya contoh nih, saya mau taruh di atas, ke paling atas. Ya teman-teman jangan patokan dia sama yang di bawah. Ini kan contoh ya, ini kan di bawah nih, ini di bawah, ini di bawah, ini di bawah, ini di bawah. Nah ini kalau misalnya teman-teman mau tentuin dia sebagai resisten, sebagai atap, ya jangan taruh dia di sini, nangkep nggak? Kalau bisa taruhnya di atas. Ini nih, ini kan kelihatan nih. Oh, garisnya higher high, garis-garis di atas gitu. Jadi teman-teman taruhnya di sini. Bisa nggak taruh lebih dari lebih dari 2 garis? Jadi kayak pasangnya banyak gitu. Ini support resisten pasang lagi di mana gitu. Bisa aja. Cuman kalau saya pribadi lebih demen rada clean gitu. Karena kalau di 4 jam aja udah rame, nanti pada saat makin time frame kecil nanti makin bingung. Pas candle-nya atau pas ekornya, tergantung. Kalau misalnya saya pribadi biasanya kalau yang paling kena banyak, kena candle sama ekornya, ya udah saya kenain dua-duanya. Cuman kalau misalnya di ujung-ujungnya cuman kena ekornya doang, ya udah kena ekornya doang. Nah kalau misalnya teman-teman masih rada bingung, paling gampang ini buat semua pemula, paling gampang ganti dulu ini nih barsnya, kan dia ada candle nih. Nah teman-teman ganti ke line. Di Binance juga ada kok. Di Binance juga ada. Nih di Binance. Saya ini namanya William Fractal, tapi bukan punya saya ini. Ini orang sering pakai. Ini saya udah jarang buka karena kalau lihat analisa di trading di sini cuma beli-beli doang. Kalau misalnya di sini cara gantinya itu setting, kalau saya rada lupa, seingat saya ini bisa diganti ke line kok, cuman saya rada lupa gantinya. Balik ke ini dulu ya. Nah kalau biasanya saya pasang 2, tapi kalau misalnya lagi aktif banget, ini kan sebenarnya Shiba nggak begitu banyak, saya mau zoom out juga nggak dapet tuh yang di belakang, jadi sebenarnya ini cuma 2 aja cukup. Kalau dia banyak banget biasanya kayak Ethereum, kayak Binance, kayak Bitcoin, itu biasanya teman-teman mau bikin kayak 4 dalam satu time frame juga nggak apa-apa. Cuman kalau bisa jangan terlalu rame, nanti teman-teman pusing sendiri. Biasa saya 4 jam langsung ke 1 jam, 1 jam. Nah kalau teman-teman masih bingung, saran saya pakai line aja, jangan pakai candle. Teman-teman kalau misalnya nggak ngerti kenapa bisa jadi candle, simpelnya, sebenarnya jelasin candle rada lama. Ntar kita masuk ke candlestick pattern aja baru saya jelas. Cuman yang jelas kalau line itu harga terakhir. Harga terakhir dia ada di atas atau di bawah. Nah dia pokoknya garisnya ini menunjukkan harga terakhir dalam satu candle. Nah saya masuk ke 1 jam, saya langsung lihat nih ada beberapa. Di sini ini kena 1, kena 2, kena 3. Nah biar teman-teman biasanya nggak bingung, sebenarnya dia kan ada bisa fitur buat ganti warna. Jadi teman-teman ganti warna biar nggak bingung. Contoh misalnya kalian ini, saya biasanya yang gede, saya biasanya pakai yang ini rectangle. Jadi kelihatan bedanya gitu. Kenapa pakai rectangle? Kenapa banyak orang yang pakai rectangle daripada satu line lurus kayak gini doang? Karena biasanya orang-orang trader tuh ngerti kalau misalnya support resisten itu bukan satu garis lurus, tapi bentuknya area. Jadi kalau misalnya kayak rectangle gini kan ada satu kolom di tengah-tengah, nunjukin kalau misalnya dia tuh satu area. Kalau kita sebutnya tuh ini area resisten, ini area support. Nah biasanya ini dipakai cuman di time frame tinggi, karena dia kayak simpelnya kayak gini. Ini saya jelasin simple banget kayak Bitcoin sekarang. Ini anggapannya ini kan anggapannya support nih. Dari sekian panjang lama nih, kita ambil yang 4 jam ya. Kita ambil yang 4 jam kayak gini nih. Nah, ini kan support. Ini kan resisten nih. Resisten di sini. Nah, simpelnya kalau misalnya dia lewat area support atau resisten, terus jebol, nah itu nandain bahwa dia akan jatuh jauh lebih jauh gitu. Intinya kalau kita tuh sebutnya ini tuh critical area gitu. Karena dia di paling atas, sedangkan yang ini juga ini critical area. Kenapa kita sebut critical area? Karena dia ngelewatin dalam satu time frame dia ngelewatin angka paling rendah atau paling tinggi. Jadi kalau misalnya orang anggapannya begini, kalau misalnya dia ngelewatin ini nih, ngelewatin critical area, simpelnya orang-orang tuh atau buyer
yang punya duit ini tuh nungguin ini nih. Kalau ini pecah, biasanya kayak misalnya ya, kayak gini, terus dia naik ke sini, nah ini ke sini ini ke sini dikit. Ini contoh ya, ini saya nggak lagi analisa. Terus tembus ke atas, terus dia biasanya akan retest dulu sekali. Retest tuh apa ya, saya sebutannya tuh ada satu sebutan yang saya suka lupa, soalnya di bahasa Inggris semua. Nah dia biasanya kalau udah lompat, dia akan turun dulu sekali buat naik top di resist. Yang atap ini udah langsung jadi support, dia naik top sekali baru naik. Nah di sini nih, ini kata kalau misalnya teman-teman suka lihat Bitcoin tiba-tiba melambung tinggi banget atau melambung rendah banget, nah itu biasanya ngelewatin critical area. Sebenarnya yang sekarang lagi turun tuh, itu sebenarnya juga udah ngelewatin critical area, makanya damnya cukup ekstrim, maksudnya turunnya cukup ekstrim. Oke lanjut ya. Nah terus kalau udah 4 jam turun ke 1 jam, nah teman-teman 1 jam juga bisa pakai rectangle buat nentuin area. Cuman saya biasanya kalau time frame ke yang lebih kecil saya jarang pakai karena sebenarnya cuma garis doang. Saya butuhnya sih garis doang. Kalau teman-teman merasa nanti cara main teman-teman butuh area, ya bisa. Kalau saya sih nggak butuh. Terus masuk kita ini kan namanya klasik apa namanya? Klasik support sama resisten. Nah udah ke 1 jam, nah teman-teman nanti lihat teman-teman mau transaksi di waktu berapa lama, teman-teman mau transaksi harian kah, teman-teman mau transaksi per jam. Ada biasanya scalping tuh mainnya menitan, maunya main cepet, cuman emang resikonya jauh lebih tinggi. Biasanya kayak kalau scalping tuh teman-teman bisa kayak untung 60-40 gitu. Jadi untung dari 10 kali untung 6 kali, rugi 4 kali gitu. Tapi karena teman-teman punya safety margin, maksudnya kalau rugi itu hilang 10, kalau untung minimal harus 20 gitu. Jadi kalau udah hilang 10, misalnya hilang 100.000, teman-teman langsung stop loss. Kalau misalnya udah nyampe 200.000, teman-teman otomatis langsung stop profit. Nah kalau misalnya kayak gitu, walaupun teman-teman Tungkaran 01. Tulis aja. Oke lanjut ya. Oke kalau misalnya contoh nih ya, kalau misalnya teman-teman untungnya misalnya teman-teman transaksi target untungnya 200.000, terus kan minimal 1:2 dong kerugiannya. Jadi teman-teman kalau misalnya udah rugi 100.000 ya teman-teman otomatis langsung stop loss. Tapi pada saat teman-teman nyentuh 200.000, teman-teman otomatis stop profit. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman bisa kontrol gitu. Biar kalau untung nggak terlalu tamak, biar kalau rugi teman-teman nggak biar nggak rugi terlalu dalam gitu. Kalau misalnya teman-teman kayak scalping yang saya sebutin tadi, kemungkinan menangnya 60-40%, ya enak. Berarti kan kurang lebih untung 40% total dari modal. Tapi kita nggak bahas untung rugi sekarang ya. Kita balik dulu ke sini. Nah, ini support resistance simple. Support resisten yang cukup simpel. Ini cukup mudah lah dipahami harusnya. Nah kalau misalnya teman-teman mau transaksi di jam yang lebih kecil, saya biasanya transaksi di 5 menit sampai 15 menit. Jadi teman-teman turun ke 15 menit nih, nah teman-teman langsung pasang lagi. Nah kalau saya biasanya kalau itu di satu area yang cukup banyak, kayak dia tuh di situ terus. Jadi kayak misalnya dia kayak gini ya, ini contoh nih. Udah nyentuh di sini terus nyentuh di sini, naik turun lagi di sini gitu. Nah ini saya biasanya langsung jadiin support sama resistance nih jadi warna. Nah dia naik terus di situ terus. Nah ini jadiin. Nah ini juga dia ada naik 2 kali. Ini teman-teman bisa pakai. Nah apalagi ini juga bisa dipakai. Nah cuman ini kan buat yang transaksinya kecil. Maksudnya transaksi kecil tuh kayak per 15 menit per satu. Jadi kita transaksi kalau 15 menit tuh anggapannya kurang lebih dalam 2 jam 3 jam tuh kita udah bisa trading gitu. Jadi kayak masuk terus nungguin 1 jam sampai 2 jam sampai 3 jam biasanya udah langsung bisa dikeluar gitu, udah bisa kita tarik untung. Nah cuman kalau teman-teman yang merasa kayak nggak mungkin sempet kayak nungguin mantau 2 jam 3 jam gitu ya, biasanya ada orang-orang yang tradingnya tuh biasa harian. Jadi teman-teman masuk nih ke yang 1 jam, terus teman-teman lihat cari chart pattern, pakai indikator lain. Terus misalnya nih contoh nih, mungkin lebih tepatnya 4 jam kalau yang harian. Nah 4 jam kayak gitu. Ini kayak contoh nih, ini kan tanggal 15 kemarin nih. Ini tanggal 15 kan sempat naik parah nih, parah dong. Nah kita pakai tuh ilmu yang chart pattern kemarin. Cuman kan kita harus pasang dulu support resisten yang dynamic, biar kita kelihatan itu chart patternnya kayak apa. Teman-teman bisa langsung pasang nih support resisten yang kayak gini. Saya biasanya sih nggak pakai, kalau biasa kan suka ada yang ekornya nih. Saya sih biasanya bukan di ekor, saya biasanya di yang tebal-tebal nih, candlesticknya. Cuman kalau teman-teman bingung, kan teman-teman bisa pakai yang tadi lagi, pakai line. Nah, terus copy dan lagi. Nah, awalnya pasti nggak segini nih.
awalnya cuma segini. Nah, cuma segini. Terus dia sempat tembus sedikit, tapi bertahan di support yang udah ditentuin sebelumnya nih. Ini support dari sini nih. Kan kelihatan nih ada support satu. Makanya saya jarang pakai area karena nggak begitu kelihatan kalau dia terlalu nggak critical area. Di sini tuh dia kan pas di tempat yang sama nih. Ini saya kasih lihat ya. Kenapa support resisten itu penting? Nih, ini pakai line ya. Tuh, satu garis. Tok, terus tuh nyentuh satu garis yang sama. Jadi kegunaannya support resisten ya itu. Biar kalau misalnya turun, biasanya ini dipakai jadi entry-nya trader-trader. Jadi mereka udah tahu nih, ini kan per 4 jam. Jadi kemarin kalau orang luar negeri tuh nungguin ini nih. Jadi mereka nungguin ini turun. Nanti ini kita lihat nih chart pattern apa. Turun, nah dia keluar sedikit, tapi mantul di support, terus dia naik lagi. Nah kalau misalnya udah naik kayak gini, nah orang-orang tuh pada masuk di sini. Nah mereka habis itu pasang yang namanya stop loss. Stop loss tuh kayak gini. Jadi biasanya sih kayak gini. Nah, mereka ambil minimal kerugian di sini, di support, terus ini mereka kali 2. Jadi rasionya 2. Rasionya 1:2 kan? Oh, ini. Nah, ini yang biasanya trader tuh tunggu-tunggu. Makanya saya bilang sebenarnya trader buat saham, forex sama kripto, sebenarnya forex sih banyak buat segala macam ya. Jadi mereka udah ada kayak jalan terus gitu, bisa rugi juga. Tapi kalau saham itu kayak gini juga. Jadi mereka tuh sebenarnya nungguin entry, nungguin kapan bisa masuk. Nah ini contohnya. Kalau misalnya ada yang tanya, kok bisa dia naik ke atas? Ya simple. Ini kan chart pattern. Tuh chart pattern namanya falling wedge. Turun ke bawah, udah pasti kalau udah kena support dia naik ke atas. Ada yang biasanya pakai target keuntungan tuh pakai ini. Cuman kalau saya sih jarang pakai. Saya biasanya saya lihat saya sanggup rugi berapa, baru habis itu saya pasang saya mau untung berapa gitu. Kalau misalnya saya siap rugi 1 juta, berarti minimum maksimal ruginya tuh berapa gitu. Cuman biasanya kalau ada support resisten begini ya saya nurut. Berarti siap ruginya kalau misalnya ngelewatin ini. Biasanya sih ada yang ininya dipasang lebih dikit ke bawah sedikit karena biasanya dia suka naik top, breakout, terus dia balik lagi, tapi karena bayarnya cukup tinggi, jadi dia baru pecah breakout ke atas. Simpelnya kayak gitu. Nah, terus kan udah mulai banyak nih yang gambar-gambar, saya lihat nih. Sebenarnya oke kok, cuman emang kalau bisa teman-teman sebelum gambar, mulailah dari time frame yang paling besar. Jangan tiba-tiba langsung ke 15 menit, 30 menit. Kenapa? Karena biasanya 15 menit, 30 menit itu pasti kalah sama yang time frame besar. Walaupun biasanya dari time frame besar terbagi sama time frame kecil, kayak 4 jam kan udah pasti ada yang 15 menit. Tapi at least kita tuh bisa lihat kalau misalnya dia kayak gini nih, contoh ya, kayak misalnya yang kayak gini kan udah kelihatan nih, kata kasarnya tuh punya kemungkinan change cukup tinggi, dia bakal pecah breakout ke atas. Jadi teman-teman udah tahu kalau misalnya teman-teman mau transaksi di waktu 15 menit, teman-teman udah nggak lagi yang namanya ambil posisi jual, tapi langsung siap-siap posisi beli gitu. Jadi dia udah kena support, terus ini di 15 menit ya, terus kena double bottom. Nah ya ini udah ini salah satu indikator, beberapa indikator yang teman-teman bisa pakai itu. Nah so far teman-teman mau nanya apa? Ini kita kan coba di Shiba Inu nih. Kalau misalnya teman-teman merasa kayak masih bingung, ayo kita coba cari koin yang lain, token yang lain. Ketik aja di itu, ketik di di ngobrol santai. Ketik aja teman-teman mau coba mau apa nih. Tadi kan ada yang Matic tuh. Tadi Matic kan. Terus kalau mereka lihat, dia tadi lihatnya gimana ya? Saya rada lupa. Tadi saya lihat dia gambarnya begini. Ini chart patternnya begini. Kayaknya kayak falling wedge kan? Tuh kayak falling wedge. Naik, turun. Harusnya naik dong. Ya enggak? Tapi kalau saya lihat ya, saya justru lihatnya dia malah sebenarnya ke bawah. Jadi contohnya ya, sis. Ini yang makanya saya bilang tuh penting banget yang namanya teman-teman ngelihat Bitcoin tuh kalau chartnya tuh kayak gimana gitu. Apakah dia bakal turun, apakah dia bakal naik. Karena biasanya chart pattern yang kita ketemuin di koin-koin selain Bitcoin, apalagi yang koin-koinnya kayak bukan koin utama kayak Ethereum sejenisnya, itu pasti kena paksa ikut sama chart patternnya analisanya si Bitcoin. Makanya teman-teman kalau bisa analisa dulu Bitcoin baru pindah. Jadi kayak misalnya contoh teman-teman mau masuk nih hari ini, mau coba masuk, lihat di entry jam berapa yang oke. Terus teman-teman analisa nih Bitcoin nih.
oh ini Bitcoin kalau misalnya turun sampai sini, kemungkinan dia bakal naik. Nah, teman-teman berarti udah siap-siap entry. Nah, teman-teman tinggal cari koin yang lain, misalnya teman-teman mau masuk di koin apa gitu, yang harganya menurut teman-teman ini oke, harganya masih murah, terus bisa panjang gitu. Nah, teman-teman masuk di sana. Jadi pada saat Bitcoin nunjukin naik, nah teman-teman masuk di koin tersebut. Itu sebenarnya ada sebutannya juga. Jadi kalau teman-teman lihat yang di Notulen pertemuan, sebenarnya ada banyak cara untuk ngasilin duit di Bitcoin, di kripto gitu sebenarnya. Ada banyak lah. Teman-teman bisa trading kayak biasa, daily trading kayak yang kita pelajarin dari kemarin. Ada yang swing trading. Swing trading tuh nungguin naik tok di support sama resisten. Terus ada yang namanya altcoin trading. Altcoin trading tuh koin-koin selain Bitcoin yang biasanya suka kena delay. Kayak Bitcoin hari ini nih jam 10 naik 5%, terus jam 11 naik 5% lagi. Nah, terus ada altcoin yang ketinggalan. Naiknya kayak cuma 1%. Nah, teman-teman tuh bisa langsung masuk di altcoin. Biasanya altcoin tuh bisa mundur beberapa jam, bahkan 1 hari 2 hari. Nah, itu ada juga yang cara ambil untungnya kayak gitu. Nah, terus tadi ada yang nanya kalau bisa dijelasin fitur-fitur yang ada di TradingView. Sebenarnya saya juga nggak hafal semua. Dan saya nggak berusaha untuk jadi master TradingView ya. Cuman emang TradingView tuh menurut saya cukup ada fitur-fitur yang dipakai sama pro trader di luar sana. Contohnya ada beberapa yang fiturnya tuh ada di Binance, tapi dia tuh nggak ada shortcut. Shortcut tuh kayak gini nih, short tuh yang sekali alt sama H tuh dia langsung ada satu garis. Jadi kalau misalnya apa angka yang paling besar gimana ya sebutnya ya, sebenarnya ada 2 cara. Oke, ini seru sebenarnya. Cuman ini saya juga sebenarnya masih belajar bagian ini karena sebenarnya ini yang pertama biasanya critical area yang paling mudah untuk ditetapin adalah harga paling rendah dengan time frame yang paling besar. Teman-teman bisa ambil 1 day, bisa ambil 1 week, nah itu biasanya jadi satu area. Nah, contoh kayak gini nih, ini saya ambil yang 1 day ya. Terus teman-teman kan lihat nih, kalau ke belakang kan kejauhan nih ya, Bitcoin ya, pada jauh. Nah, jadi kita ambilnya cuma yang ini aja. Karena kalau ke belakang tuh udah kejauhan, kita udah nggak bisa ambil karena dia angkanya udah terlalu jauh. Ini cuma naik dari 8.000 ke 12.000, sedangkan ini udah naik dari 12.000 sampai ke 76.000. Jadi teman-teman udah nggak bisa pakai ini sebagai critical area. Bisa nggak nyampe critical area? Bisa aja kalau misalnya ini nanti nyentuh sampai sini. Nah, nyentuh sampai sini, nah ini berarti teman-teman udah jadiin ini sebagai critical area. Cuman kayaknya nggak mungkin turun dari sini sih. Pengalaman saya sih kalau lihat Bitcoin gitu ya. Mungkin turun dari harga paling terendah berapa tahun sebelumnya. Nah ini tentuin critical area ya biasanya langsung pakai rectangle, langsung pakai ini udah jadi critical area. Cuman kan kalau tadi kan saya bilang di sini juga critical area. Kenapa critical area? Karena sebenarnya di sini tuh juga ada nih. Nih. Kalau teman-teman lihat di sini ada satu garis di sini. Nah ini ada satu garis di sini. Satu garis di sini. Nah, terus di sini dia naik top beberapa kali. Nah, makanya di sini sempat disebut critical area. Simpelnya, kalau misalnya teman-teman ambil chart pattern, ini chart pattern ya. Ini kan namanya bearish rectangle. Jadi sebenarnya dia udah nunjukin bahwa dia bakal turun kan harusnya kan. Makanya ini sebutannya critical area. Karena sebenarnya chart pattern kan nggak 100%. Jadi sebenarnya ya kita berharap di critical area ini bouncing, maksudnya reversal lah, pecah gitu. Jadi dia mungkin turun sedikit ke sini, terus naik lagi gitu. Jadi bikin chart pattern baru. Tapi sebenarnya ada satu cara lagi untuk tentuin critical area. Cuman saya sebenarnya belum coba di Bitcoin, saya rada lupa juga. Itu namanya Fibonacci. Gambarnya hilang lagi. Ya ampun, gambar hilang lagi. Kalau misalnya ini jawab punya si Mas Goen dulu nih. Kalau koin mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah, gimana tentuin resistennya? Kalau misalnya udah nentuin harga tertinggi, kan biasanya, contoh misalnya, ini gambarnya masih hilang, saya coba. Bentar ya, ini sebenarnya videonya hilang lagi. Ini saya jawab gampang aja nih. Kalau koin mencapai harga tertinggi gimana? Orang kan sebutannya all time high ya. Nah biasanya kalau harga nyampe tertinggi tuh simpelnya gini. Kalau misalnya harga naik terus, itu nggak mungkin nggak ada turun sama sekali. Pasti sempat naik tok ke bawah. Jadi kalau teman-teman lihat Bitcoin tuh yang bulan Maret, April, Mei, Juni turun gitu ya. Teman-teman lihat tuh dia pasti ada naik, turun sekali, naik lagi, turun sekali, naik lagi, turun sekali. Nah, itu setiap kali dia turun, itu dipakai sama trader-trader untuk entry. Nah, ini pertanyaan juga bisa jawab buat pertanyaannya si
Aghanhendiadis. Jadi mereka tuh kalau misalnya udah naik sekali, naik parah gitu ya, nah mereka tuh nggak bakal berani masuk kalau trader. Nah kita yang nggak ngerti apa-apa, biasanya FOMO. Kalau lihat naik, kita masuk. Nah problemnya, yang namanya kripto saham dan sejenisnya, setiap kali naik, dia nggak akan yang namanya naik terus, dia pasti sempat ada turun. Nah kalau turun itu biasanya kita sebutannya retest. Jadi dia ngetes sekali lagi buat naik gitu. Nah itulah tempat di mana kita entry buat masuk. Nah itu bisa pakai Bollinger Bands, itu bisa pakai MACD, MACD gitu ya. Teman-teman bisa pakai itu juga. Nah biasanya kalau misalnya dia nge-bounce sempat retest sekali, itu juga biasanya di divergent tuh muncul. Nah itu teman-teman biasanya bisa punya beberapa indikator dan semua dan syarat indikator itu harus muncul semua baru teman-teman baru masuk. Itu juga. Ini kok gambar saya belum muncul ya. Videonya udah muncul belum sih? Di tempat saya kok belum ya? Lah, di kalian yang muncul, di kita di sini yang kagak. Oke, bentar. Udah muncul ya. Kita lanjut yang tadi nih. Aduh lupa tadi pertanyaan sampai mana lagi. Nah, ada sebenarnya ada satu lagi. Jadi ini yang sebenarnya saya kelupaan bahas. Jadi support resisten tuh ada satu lagi yang paling penting adalah moving average. Jadi teman-teman kalau misalnya suka ada lihat, kalau ada orang tuh yang kayak ada banyak garis gitu, ngikutin gitu, naik turun ada warna, beberapa warna. Nah itu sebenarnya namanya moving average. Jadi moving average itu sebenarnya juga bisa dijadiin support sama resisten. Bedanya sebenarnya moving average itu lebih ke dynamic dan dia lebih naik turun lah. Nah teman-teman bisa pakai, ini contoh ya, kita ambil contoh. Jadi kalau teman-teman mau tanya kelebihan, sekalian tanya kelebihannya si TradingView apa, indikatornya banyak banget, teman-teman bisa cari di sini. Bahkan indikator-indikator mereka tuh ada yang menurut saya tuh bagus-bagus banget kalau digabungin. Nah biasanya saya suka ambil ini nih, 3 smooth moving average. Jadi kan kalau misalnya teman-teman pakai free trial, maksimal indikator cuma 3 nih kalau misalnya di TradingView. Nah teman-teman jangan ambil 3 moving average gitu, ambil aja cuman cuman 1 indikator tapi yang udah 3 moving average sekaligus. Nah, pertanyaannya kenapa 3 moving average? Karena ini juga dipakai di saham dan di mana. Saya kasih contoh. Nah, teman-teman masuk indikator, terus cari yang namanya 3 smooth moving average. Teman-teman ketik, dia akan muncul di sini. Garis. Nah, teman-teman tuh langsung masuk ke sini, setting. Nah, ini teman-teman ganti ke angka 20. Yang ini ganti ke angka ke 50. Ini ganti, udah tetap di 200. Kenapa 20, 50, 200? Saya nggak bisa jawab. Karena itu kayak saya cuma lihat dipakai dimanapun, di saham, di semua tempat pakai 20, 50, 200. Itu kayak udah standar umum gitu. Dan saya juga nggak searching sih kenapa 20, 50, 200. Cuman yang jelas moving average itu adalah rata-rata. Ini mudah-mudahan teman-teman ngerti ya. Jadi moving average itu adalah rata-rata dari candlestick terakhir. Contoh, misalnya nih, ini kan ada yang 20, ada yang 50, ada yang 200. Oke, ada yang 20, ada yang 50, ada yang 200. Kalau misalnya saya MA-nya 200, kalau misalnya MA 20, berarti garisnya itu akan berada di harga 20 kali harga terakhir. 20 kali harga, terus setiap candlestick, terus dibagi 20. Nangkep nggak? Rata-rata. Ya, kayak gini. Jadi contoh misalnya ya, teman-teman kalau mau ngitung juga bisa kok. Contoh nih, kita 20 candlestick terakhir misalnya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya. Ini saya biasanya ganti ke yang pertama itu warna putih, yang kedua itu warna kuning, yang ketiga itu warna merah biar kelihatan. Karena merah lebih ke kayak critical area, kuning sebagai middle 50 moving average sama 20 yang paling dekat. Nah, yang merah kan 200 moving average, sedangkan yang kuning adalah yang putih adalah 20 moving average. Yang kuning adalah 50 moving average. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat yang kuning nih, ini kuning kan ada di jam 7 tanggal 25 Februari, itu kan harganya di 49996 nih. Nah, kalau misalnya dia 20 moving average, berarti harga setiap ini di 52, 49593, terus dijumlah jadi 20 candlestick ini dijumlah harganya, terus dibagi 20. Nah, simpelnya adalah moving average itu buat kita melihat dari 20 transaksi terakhir, 50 transaksi terakhir, 200 transaksi terakhir, kalau di rata-rata dia berada di mana. Nah, itu tujuannya moving average. Terus, kalau misalnya kita udah tahu nih, ada garisnya ngikutin moving average ini, gunanya buat apa? Banyak banget. Bisa kasih contoh ya. Moving average itu biasanya suka dipakai juga mirip sama kayak Bollinger Bands. Kenapa Bollinger Bands juga
pakai moving average karena Bollinger Band sendiri garisnya itu 20 moving average yang gitu. Nah, contoh nih, kalau teman-teman biasanya kalau trader di luar sana udah nggak pakai Bollinger Average karena sebenarnya angkanya sama-sama aja, sama-sama 20 moving. Jadi mereka lihat nih, ini kan lagi naik nih uptrend ya dong. Ini kan lagi naik tuh. Nah, biasanya mereka tuh pakai moving average untuk entry. Jadi kayak misalnya dia udah naik terus naik terus naik top di 50 moving average nih kalau teman-teman lihat. Tuh, dia kan naik terus nyentuh di 50 moving di 50 moving average. Nah, dia orang entry. Mereka masuk lagi terus untung dong naik. Mereka biasanya ada stop profit sendiri. Jadi kayak gini misalnya, mereka kayak gini nih, tuh kayak gini. Mereka di di stop loss-nya di 200 moving average, terus ininya dikali 2. Nah, kayak gini biasanya moving average suka dipakai kayak gitu. Nah, terus kan dia udah naik, dia turun lagi nih. Nah, pada saat kesini, nah mereka biasanya bisa masuk lagi. Jadi itu suka dipakai. Nah, Bollinger Bands itu juga sebenarnya sejenis kayak gini. Jadi tiap kali dia nyentuh lagi di 20 moving average, dia orang pada masuk lagi. Jadi tergantung kalau misalnya dia uptrend atau downtrend. Cuman emang moving average itu moving average itu bisa, kalau menurut saya sih moving average itu bisa kasih dua hal terpenting. Ini moving average. Dua kelebihan utama moving average. Yang pertama, menentukan tren. Ini udah otomatis yang pertama. Yang kedua, menentukan konsolidasi. Nah, mungkin kemarin teman-teman tuh udah sering dengar saya ngomong tuh konsolidasi. Mungkin teman-teman pada bingung, emang konsolidasi itu? Konsolidasi itu artinya nih kayak gini. Ya, kita kasih. Nah, ini konsolidasi. Ini namanya konsolidasi. Konsolidasi itu adalah area yang dihindari sama trader harian. Kenapa dihindari? Karena nggak jelas dia naik atau turun. Jadi teman-teman kalau misalnya pakai yang tadi saya sebutin, nyentuh di sini terus ambil naik gitu ya. Contoh misalnya kayak yang tadi saya bilang tuh lagi naik terus pasang di sini rugi, di sini untung 2 kali kan. Tuh, nggak bakal nyampe, bakal rugi. Jadi jarang orang-orang tuh trader-trader itu masuk di di fase konsolidasi. Konsolidasi itu artinya dia sedang tidak uptrend, dia sedang tidak downtrend. Mas Gowen, apa cuma punyaku yang suaranya putus-putus? Koneksi kali mas, atau koneksi saya kali? Tadi mati soalnya videonya. Nah tapi intinya sebenarnya kalau misalnya harga lagi di tengah-tengah antara 2 garis ini nih, 3 garis ini. Jadi di tengah-tengah mereka, nah ini namanya lagi konsolidasi. Jadi kita nggak tahu kalau misalnya lagi konsolidasi itu dia sebenarnya bakal naik atau turun gitu. Jadi kalau saya ada satu mentor sebutnya begini, kalau fase konsolidasi adalah fase di mana bakal ada momen eksplosif gitu. Eksplosif tuh dia bakal turun drastis atau bakal naik drastis. Simpelnya kayak gitu. Nah, jadi biasanya ada juga orang-orang yang kalau konsolidasi ya kerjanya cuma nungguin entry. Kapan dia bisa kapan mereka waktunya masuk. Kadang ada banyak juga orang-orang yang masuk di sini nih. Ketipu soalnya. Namanya ini fake uptrend kan. Jadi seolah-olah kayak mau naik tapi dia masih bertahan di sini doang. Nah, kayak gini biasanya orang nungguin konsolidasinya selesai atau pakai beberapa indikator supaya kelihatan dia mau naik. Oke, jadi sebenarnya support sama resisten itu juga bisa diambil dari si moving average ini. Kalau teman-teman lihat biasanya kayak contoh dia ada turun drastis, ada naik drastis, biasanya suka mentok di 200 moving average. Atau misalnya kayak ini turun. Ini saya angkanya kan nggak buat nih. Saya sebenarnya kalau teman-teman nonton di YouTube, teman-teman nonton orang-orang yang biasanya ngajar gitu ya, yang di YouTube gitu bikin video, mereka tuh pasti nyari dulu yang koin-koin tertentu yang nampilin chart sesuai yang mereka mau, sesuai yang mereka ajarin. Kalau saya enggak, saya emang benar-benar ayo kita cari sama-sama gitu. Dan emang ada banyak yang chartnya tuh nggak sesuai sama apa yang kita pelajarin. Normal, karena emang nggak 100%. Nah, kayak gini nih, ini saya juga baru ketemu kan. Ini contohnya, udah turun drastis, terus dia naik di mana? Di 200 moving average. Jadi dia, ini udah, si 200 moving average ini udah jadi resisten. Ya dong, udah kelihatan dong. Nah, terus pada saat dia udah naik, terus dia nggak tembus, dia turun lagi ke bawah, terus dia naik lagi. Nah, orang-orang udah tahu ini retest. Nah, terus lihat kalau dia turun ke bawah, kalau dia turun lagi ke bawah, kayak turun kayak gini. Nah, orang-orang udah akan siap pasang, terus pasang stop loss, top profitnya di sini. Simpelnya kayak gitu. Cuman ada banyak juga yang di sini nggak berani masuk. Kenapa? Karena sebenarnya di sini juga masih daerah konsolidasi kan. Tapi ini bisa jadi juga. Contoh misalnya kayak naik, kan pada nggak berani masuk. Cuman karena lagi uptrend, mendadak uptrend gitu ya, terus turun,
terus retest, dia nggak ke bawah tapi dia tembus ke resisten, nah mereka pasang di sini. Nah kebanyakan trader-trader yang udah main besar, mereka sih jarang, kalau yang saya tahu ya, yang kayak main udah sampai nyentuh ratusan juta, miliaran gitu, rupiah ya, itu biasanya mereka nggak ada yang namanya nunggu sampai besok tuh jarang. Jadi mereka sebenarnya karena mereka main futures, mereka kayak segini aja nih, segini aja tuh udah gede banget buat mereka. Gila, ini udah 4%, ini gede banget. Ini kayak udah sekitar kayak kalau teman-teman kayak follow si Instagramnya Andi Sanjaya ya mirip-mirip kayak gini nih. Kayak gini naiknya aja udah kayak untung 500%, 600%. Nah ini kayak gitu. Kurang lebih seingat saya sih kalau nggak salah dengan kondisi harga Bitcoin, Ethereum sekarang ya 0,5% aja tuh udah untung. Kalau misalnya pakai future. Oke lanjut. Tadi ada yang nanya dan saya kayaknya belum jelasin tuh yang mana ya. Ada yang saya ketinggalan tuh yang mana ya. Tadi si Mas Goen sempat nanya kalau harga tertinggi sepanjang sejarah gimana. Tadi saya dijelasin. Signal konfirmasi yang bisa nunjukin kita mulai entry kayak gimana. Ada banyak banget. Teman-teman bisa pakai moving average. Teman-teman bisa pakai chart pattern. Chart pattern bukan sebagai entry ya, tapi chart pattern tuh nunjukin dia ke arah mana. Jadi kayak misalnya dia mau naik ya teman-teman pasang position long to buy. Kalau mau turun teman-teman pasang short buat sell gitu. Kalau misalnya pakai moving average bisa, pakai Bollinger Bands bisa, pakai RSI juga bisa. Atau misalnya nih kita salah satu yang cukup terkenal tuh biasanya divergent. Divergent tuh dia naik, harganya naik tapi ininya turun. Sebenarnya ini kalau jelasin divergent sih rada panjang. Cuma nih saya kasih contoh aja buat yang nanya entry itu kayak ini salah satu contoh. Jadi kalau teman-teman lihat harganya itu turun. Jadi dari yang di sini nih titik paling atasnya nih ketemu titik atas paling sini kan turun ya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini dia naik. Nah ini namanya divergent. Jadi pada saat kayak gini nih, dia kan harga terakhir muncul di sini. Terus turun sedikit, nah ini biasanya udah jadi entry buat masuk kalau dia bakal turun. Ah, ini support resisten kayaknya udah kelar kali ya. Sebenarnya ada satu lagi namanya Fibonacci. Cuman saya sebenarnya nggak yakin saya bisa ajarin. Saya juga Fibonacci tuh kayak gini. Mungkin teman-teman sering lihat kalau ada Fibonacci. Teman-teman masuk di sini, di sini. Nah ini, terus namanya ini Fibonacci Retracement. Jadi kalau teman-teman pasang di sini harga paling rendahnya nih, atau di sini biasa tarik ke atas. Nah ini jadi support resisten juga. Jadi kalau misalnya dia turun lewatin harga tersebut, orang-orang pada ambil posisi short atau dia orang kayak misalnya nyentuh di satu titik di sini, nah biasanya orang pada ambil posisi naik. Jadi Fibonacci tuh kayak rumus yang udah dibuat sama someone, saya nggak tahu tuh dari mana. Dan itu kayak udah rumus pasti gitu loh. Yang umumnya biasanya muter-muter di kotak-kotak itu doang. Atau misalnya kayak gini nih. Jadi pada saat dia naik, terus dia turun lagi, nyentuh di support, dia naik lagi. Terus ini kan kayak saya kan tariknya cuma di paling atas kan. Saya nggak tahu kalau misalnya dia bakal nyentuh di sini. Jadi ini nunjukin bahwa emang dia sebenarnya akurat, nggak 100%. Nyentuh di sini nggak berhasil tembus, turun lagi di sini. Nah kayak yang saya bilang tadi, cuman segini aja tuh udah gede banget. Nah ini namanya posisi. Nah kayak gini aja tuh udah 7%, udah gede banget. Kalau orang biasanya di grup-grup tuh ada yang suka pamer-pamer profit ya biasanya sih kalau itu saya lebih kayak coba dikasih lihat setiap hari gimana, karena biasanya kalau ada orang bilang gimana caranya trading konsisten tiap hari untung, saya kasih tahu ke teman-teman itu nggak akan pernah bisa terjadi karena nggak ada yang namanya best strategi. Jadi teman-teman punya strategi yang menurut teman-teman bagus, udah evaluasi segala macam, itu pasti ada satu momen di market kondisi tertentu itu strateginya nggak worth at all gitu, sama sekali nggak berguna. Jadi pasti ada momen-momen teman-teman tuh bakal rugi. Nah bedanya kita pakai stop loss supaya ruginya itu kita bisa perkirain. Kalau untungnya selalu 2:1 sama rugi, ya mau ada untung 2 kali, asal kita untung 1 kali, udah nutup kan. Maksudnya kita nggak rugi dan nggak untung juga. Tapi kalau misalnya teman-teman untungnya 10, ruginya 10, ya untuk balikin modal tuh sulit. Oke, so far gini, ada yang mau nanya nggak? Nah biasanya kalau misalnya dia nyentuh, kalau dulu kan dia nyentuhnya di sini naik ke sini. Naik tembus, ini mungkin yang si Agan Mas Goen sempat tanya, kalau misalnya dia jadi harga tertinggi terus apa yang harus dilakuin? Ya udah pakai ini nih, pakai Fibonacci. Bisa kalau ngelewatin harga ini terus dia naik, nah bisa ambil sampai profitnya di sini. Dia turun lewatin garis, bertahan di support, naik lagi. Nah teman-teman bisa terus dia naik lagi, retest sekali masuk terus tembus, nah bisa pasang lagi di sana. Terus kan dia udah nyentuh nih di angka tertinggi lagi, biasanya orang pasang lagi. Nah jadi mereka langsung pasang lagi, jadi ambil di Fibonacci tuh di harga terendah sama tertinggi. Settingnya Fibonacci gimana? Sebenarnya Fibonacci teman-teman langsung aja sih Fibonacci retracement, terus pasang dari harga paling bawah
yang teman-teman bisa ketemu. Pokoknya dia harus strong movement ya. Strong movement tuh kayak naik gitu, turun gitu. Jadi nggak bisa kayak cuman sekedar kayak misalnya nih kayak gini nih fase Fibonacci, ini nggak bisa. Ini jadinya kekecilan gitu. Tuh, nggak jelas gitu. Harus yang strong movement kayak gini strong. Nah, ini Fibonacci kalau teman-teman lihat dia garisnya sesuai lah, maksudnya nggak jauh-jauh gitu. Dia naik top di sini, naik, turun, naik, main di sini, dia naik lagi terus. Nah, so far kayak gitu. So far ada yang mau nanya nggak? Sebelum kita move nih. Nah, kalau nggak topiknya kelamaan deh ya. Ada yang mau nanya ya? Lanjut ya. Nah, kita mau belajar candlestick pattern. Candlestick pattern itu juga biasanya dipakai untuk entry. Oke. Nah, biasanya candlestick pattern itu, ini saya saranin teman-teman untuk selalu pakai candlestick pattern di time frame yang cukup besar. Kalau teman-teman mau transaksi cepat, kayak ada yang scalping gitu ya, yang kayak per 3 menit, 5 menit, kalau bisa jangan pakai pattern. Karena candlestick pattern itu biasanya kalau di time frame kecil itu biasanya suka nipu. Nah, ini contohnya nggak kelihatan nih. Kelihatan nggak sih? Kalau nggak teman-teman bisa ke grup Discord, teman-teman download tuh ada yang tadi share di ngobrol santai, terus dia nge-share. Nah, nih, di-share sama si Darren. Darren ya. Itu banyak banget ya. Saya pilih buka full. Jadi sebenarnya candlestick pattern itu adalah candlestick yang menunjukkan bahwa dia ngebentuk satu pola. Bedanya kalau misalnya si chart pattern tuh kayak beberapa candlestick gitu ya. Nah, kalau misalnya candlestick pattern itu dia cuman kayak beberapa candlestick, bahkan cuman kayak 1, 2, 3 tuh udah jadi. Nah, umumnya candlestick pattern yang saya pakai sampai sekarang itu biasanya engulfing. Itu udah engulfing itu ini engulf. Kita kasih contoh. Nah, ini engulfing. Nah, kelebihannya kalau misalnya ada yang tanya lagi nih, kelebihannya si TradingView apa? Karena dia ada satu indikator namanya engulfing indikator. Jadi dia nunjukin engulfing tuh ada di mana. Nah, ini namanya engulfing. Tapi teman-teman harus cari yang rada gede ya. Jangan yang kecil-kecil kayak gini dijadiin engulfing, jangan. Kayak gini nih engulfing. Jadi dia di satu kotak kecil, terus selanjutnya tuh kotaknya jauh lebih besar, yang jauh lebih besar daripada kotak sebelumnya. Dan dia bentuknya reversal. Kayak ini misalnya lagi bearish turun gitu ya. Harganya turun, terus habis itu dia harganya naik dan ngebentuk yang namanya ini engulf. Nah, engulfing candle ini biasanya dipakai orang untuk entry. Mereka entry di mana? Mereka entry di sini. Jadi selesai di 4 jam kelar, pada saat mau masuk pindah ke sini, mereka tuh nunggu bener-bener lihat detik sama menit. Jadi bener-bener sesuai. Pas pindah, mereka entry di sini. Nah, ini namanya engulf lagi ya. Nah, ini engulfing candle. Tapi saya nggak ngerti. Jadi biasanya kalau udah setelah dia muncul engulfing candle, biasanya cenderungnya dia turun. Nah, tapi apakah engulfing candle ini bisa jadi cuma satu-satunya syarat untuk dia naik atau turun? Nggak bisa. Candlestick itu teman-teman harus pakai beberapa indikator. Jadi misalnya teman-teman udah ngecek nih, kalau teman-teman udah ngecek pakai chart pattern, terus teman-teman udah ngecek pakai support resisten, udah kelihatan nih dia bakal naik atau turun. Nah, teman-teman bisa pakai cari candlestick pattern untuk entry. Atau misalnya, karena dia selalu satu saran penting sih sebenarnya buat teman-teman yang masih baru banget belajar, terus tanya kapan masuk, kapan keluar gitu ya. Ini satu syarat penting. Satu, ini kalau bisa semuanya catat. Ini penting banget. Satu syarat entry dalam trading. Selalu ikutin tren. Jadi kalau misalnya dia lagi kayak gini nih, ini kan tadi saya bilang tujuannya moving average itu ngebantu teman-teman tahu trennya lagi uptrend atau lagi downtrend. Uptrend tuh harganya lagi naik terus, downtrend tuh harganya lagi turun. Intinya teman-teman mau pakai indikator apapun, teman-teman mau pakai bikin syarat apapun, kalau bisa, dan saya kenal banyak trader yang lakuin ini, selalu trade atau entry di sesuai dengan tren. Contoh misalnya nih, harga kan lagi naik nih. Nah, teman-teman siap buy gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya banyak indikator, engulfing candle, chart pattern, segala macam, teman-teman masuk. Jangan masuk di sell gitu. Karena kalau lagi uptrend, otomatis kebanyakan naik gitu loh. Kebanyakan naik. Jadi teman-teman kalau misalnya ambil harga turun, kalau teman-teman bakal mikir kayak, oh ini harganya pasti turun. Itu sebenarnya resikonya jauh lebih tinggi. Karena kemungkinan dia turun itu lebih sedikit daripada kemungkinan dia naik. Jadi kalau bisa selalu trading with trend gitu. Selalu entry atau selalu buy ketika teman-teman ikutin trend. Contoh misalnya nih, ini kan lagi turun nih. Ini lagi turun di bawah trend. Kalau yang 4 jam ya, kalau teman-teman mau transaksi pakai time frame 4 jam. Lagi turun ya, teman-teman jangan ambil posisi buy. Contoh misalnya nih ya, nih dia ada kasih contoh engulfing candle.
engulfing candle. Tapi setiap kali teman-teman masuk, dia harganya turun terus. Jadi rugi kan. Makanya kenapa banyak banget yang nyaranin kayak saya mainnya di futures gitu. Kenapa? Karena kita bisa untung pada saat harganya turun. Jadi kita nggak selalu beli, nyimpenin koin, terus sampai harganya naik tuh nggak perlu. Nah, setiap tren ini, setiap time frame tuh beda. Misalnya di 1 jam, tuh di 1 jam ya. Tuh di 1 jam tuh dia trennya jauh lebih beda daripada yang di Bekasi lihat. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini saya ganti. Nah, kalau teman-teman pakai yang 1 jam sama 4 jam, dia tuh rada beda. Beda banget gitu. Kalau misalnya contoh ya, ini kan lagi uptrend, ini lagi up. Terus teman-teman ambil yang 1 jam, sorry kurang jauh. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tuh dia sempat masih uptrend. Di sini tuh masih sempat uptrend. Sedangkan kalau misalnya di 4 jam, loh ngigo, saya salah banget. Sorry, di 15 menit, 30 menit. Contoh ya, ini di 30 menit sama di 4 jam. Kalau misalnya dia udah uptrend di sini nih, ini kan uptrend. Terus dia kan sempat naik nih. Terus teman-teman lihat di 4 jam misalnya. Nah, di sini tuh dia udah sempat, dia uptrend sampai, saya biasa 2 jam. Nah, contoh ya. Ini tuh masih, ini kan kelihatan, ini kan dia masih, ini kan dia udah uptrend nih. Kalau teman-teman lihat dia di 30 menit, mungkin karena saya pakai smooth moving average. Intinya sih sebenarnya gini, kalau misalnya teman-teman kayak transaksi di 15 menit, contoh misalnya teman-teman ambil 4 jam nih. Nah, 4 jam kan sebenarnya ini masih downtrend nih. Semuanya masih downtrend. Jelas lah ini masih downtrend banget. Tapi kalau teman-teman balik ke 30 menit atau ke 15 menit, nah ini tuh ada beberapa kali dia ngelewatin yang namanya uptrend. Ada ngelewatin namanya, dia ngelewatin uptrend sekali, di sini uptrend juga, di sini uptrend juga. Nah, paling enak itu sebenarnya ikutin tren besar. Jadi kayak misalnya 4 jam lagi turun, 2 jam lagi turun, 1 jam lagi turun. Nah, teman-teman mau transaksi di 15 menit, 30 menit, nah teman-teman kalau bisa ikutin ke harganya, ikutin tren yang besar. Jadi ya kebetulan lagi turun, trennya lagi turun, teman-teman ikutin. Kalau misalnya teman-teman kayak misalnya yang 4 jam, 1 jam lagi turun, teman-teman ambil posisi buy, ya sebenarnya ada bahaya, itu udah pasti rugi punya. 3 moving average warnanya gimana? 20 putih, 50 apa, 200 apa. Warnanya bebas ini mah, warnanya bebas banget. Jadi teman-teman kalau misalnya mau warna, kalau saya biasanya putih, kuning, merah, ungu. Biasanya saya suka pakai juga kalau teman-teman mau pakai satu indikator namanya William Fractal. Nah, itu ini sebenarnya saya nggak rekomendasi 100% karena sebenarnya dia tuh paling cocok ikutan sama tren. Jadi kalau misalnya trennya lagi naik, tren lagi turun, dia tuh kasih unjuk kayak kapan beli, kapan jual gitu. Nah, ini William. Tapi ini jangan dijadiin acuan 100% karena kalau dia jadi acuan 100%, ruginya juga bisa banyak. Saya akan kasih contoh. Ini saya yang di 30 menit tuh 30 menit. Jadi dia kayak kasih tahu ini momennya jual, momennya beli. Paling gampang ini biasanya saya ganti harganya, ini ganti jauh, ini ganti jadi warna. Nah, simpelnya adalah William Fractal tuh nunjukin ini harganya bakal naik atau harganya bakal turun. Tapi nggak 100% tepat. Jadi biasanya dia naik sedikit, turun sedikit gitu. Paling enak adalah transaksi sesuai dengan tren. Misalnya dia udah turun nih, jadi dia udah di bawah 250 sama 20 moving average. Nah, teman-teman tuh ambilnya cuma sell doang. Di sini ikut. Terus di sini kalau teman-teman ikut mungkin akan kena stop loss di sini, tapi pada saat ikut di sini lagi dia. Nah, di sini ada lagi teman-teman tuh untung di sini. Jadi paling enak sebenarnya pakai William Fractal atau pakai pun indikator-indikator lainnya, pakai rumus yang tadi saya bilang, selalu transaksi menggunakan tren. Problemnya itu orang-orang yang suka awal-awal belajar langsung kayak mau scalping, itu seolah-olah kayak gini, dia ngeliat kayak gini nih. Dia ngeliat kayak, oh harganya bakal naik nih, harganya bakal turun. Berarti kalau dia naik, dia bakal turun lagi nih. Nah, problemnya adalah kalau misalnya dia lihatnya naik terus bakal turun, kebetulan dia lagi downtrend, itu mungkin oke. Cuman kalau misalnya lagi uptrend itu PR. Kalau misalnya mereka lihat lagi turun nih, mereka lihat kayak gini, mereka lihat nih kayaknya bakal ini lagi turun nih, pasang beli, oke di sini bisa untung. Terus pada saat turun lagi mereka pasang beli lagi, gila dia turun terus karena dia kan kebetulan lagi downtrend. Saya pakai indikator apa? Saya yang pertama udah pasti pakai support resisten. Terus saya pakai RSI, ini RSI. Terus saya suka pakai stokastiknya. Nah, stokastik RSI. Ini bisa dipakai. Nah, ini stokastik RSI. Ini biasa saya suka ganti jadi cabek. Nah, stokastik tuh oke banget.
Stochastic tuh oke banget buat nunjukin di overbuy atau oversold. Ini saya sering pakai. Terus biasanya kalau buat yang moving average saya suka pakai 4. Saya suka pakainya 4. Jadi saya ada lagi satu moving average yang angkanya 9 transaksi. Kenapa? Karena saya tradingnya trading cepat. Saya nggak nungguin sampai 3 jam, 5 jam tuh saya nggak mau nungguin gitu, kelamaan gitu. Saya biasanya masuk entry terus nungguin paling lama 1 jam, biasanya saya udah keluar. Ada banyak banget sebenarnya di luar sana. Kalau teman-teman tuh nyari mereka tuh sebutannya dia tuh ada banyak indikator-indikator yang kayak sejenis kayak si William Fractal ini, tapi jauh lebih spesifik. Kalau misalnya si William Fractal ini kan dia banyak banget nih dalam satu waktu. Tuh banyak banget karena emang dia tujuannya emang buat scalping aja, masuk keluar masuk keluar masuk keluar. Cuman kalau misalnya teman-teman mau nyari yang cukup jangka panjang, Udah bercanda. sebenarnya ada beberapa. Saya udah rada lupa karena saya juga udah nggak pakai. Karena terakhir pada saat saya coba pakai, saya malah kebawa untuk bergantung penuh sama si indikator tersebut. Kayak misalnya indikator tersebut bilang beli, saya beli gitu. Indikator tersebut bilang jual, saya jual gitu. Nah, problemnya adalah tiap kali ngikutin itu, pada saat market kondisinya lagi berubah, hancur itu. Maksudnya kita akan rugi terus gitu. Makanya kalau misalnya kayak yang trader-trader yang udah pada udah berapa tahun gitu ya, udah tahunan mainnya, mereka cuma bener-bener mentok aja. Support resisten, terus pakai Fibonacci, terus pakai RA, terus mereka cari divergence sama candlestick pattern gitu. Nah, ini makanya sebenarnya saya nggak mau ngajarin teman-teman banyak-banyak indikator, nanti malah pusing karena informasi terlalu banyak. Pada saat nyampe di kondisi tertentu, teman-teman kayak bingung, harus pakai yang mana nih? Ini bilang A, ini bilang B, ini bilang C. Teman-teman nanti bakal bingung gitu. Jadi kalau misalnya indikator-indikator yang umum, saya pikir teman-teman paling belajarnya stochastic buat tahu overbuy atau oversell. Ini overbuy. Ini saya kasih unjuk. Kalau misalnya dia ngelewatin di angka 80, ini kan 80 sama 20. Kalau misalnya dia ngelewatin angka ini, berarti dia overbuy. Overbuy itu artinya dia bakal turun gitu. Bakal kebanyakan yang jual. Sorry. Overbuy itu kebanyakan yang beli. Jadi kemungkinan kayak contoh misalnya supply-nya ada 100. Tapi 56 orang, 60 orang, 70 orang tuh beli semua gitu. Kan supply-nya makin dikit dong. Otomatis tuh pasti pada jual gitu. Jadi otomatis dia bakal turun ke bawah. Nah, nanti di bawah tuh yang sebutannya namanya oversold. Nah, biasanya ini bisa jadi salah satu indikator teman-teman bisa pakai. Tuh, candlestick pattern belum kelar ya. Candlestick pattern tuh ada banyak banget. Ada yang paling suka. Ini candlestick yang saya paling suka pakai. Ini teman-teman bisa pakai. Suaranya hilang lagi ya. Videonya mati juga dong. Video muncul nggak? Oke, lanjut ya. Jadi ada banyak sebenarnya yang rada terkenal. Jadi teman-teman sebenarnya bisa cari juga sih. Sebenarnya ini ada banyak video yang di YouTube yang saya juga belajar, di mana mereka tuh ngajarin candlestick pattern tuh ada apa aja gitu. Sebenarnya ada banyak. Biasanya yang terkenal tuh kayak engulfing. Terus yang terkenal lagi kayak apa ya namanya? Ada yang namanya doji. Doji tuh kayak gini nih, doji. Nah, biasanya candlestick pattern ini digabungin sama indikator-indikator yang teman-teman udah pelajarin. Contoh ya. Nah, kayak gini contoh nih. Ini kan sebenarnya namanya, saya sebenarnya juga nggak hafalin nama-nama candlestick ini sih. Karena biasanya cuman lihat, terus lihat momennya, lihat kapan dia muncul. Nah, teman-teman bisa pakai. Namanya morning sama evening star. Jadi dia ada satu kali kayak gini nih. Ada satu kali bullish atau bearish gitu ya, ada satu kali harga naik atau turun, terus ada doji sekali, terus ada satu harga yang reversal yang lebih tinggi daripada dua ini, tapi ada dojinya di tengah-tengah. Nah, ini biasanya juga orang suka pakai. Simpelnya kayak gini nih, ini kan pasang support sama resist. Nah, pada saat dia naik, orang tuh biasanya kan nyari entry kapan masuk. Terus mereka pada saat dia nyentuh resisten, karena dia masih dalam satu bentuk chart pattern dari sini ke sini. Nah, pada saat di sini terus ketemu lagi satu namanya candlestick pattern. Nah, mereka biasanya ambil langsung sell buat ini contoh. Ini doji. Saya biasanya kalau misalnya saya ngelihat itu yang paling utama tuh buat ngelihat engulfing. Ini kalau teman-teman mau pakai ya. Sebenarnya di candlestick pattern tuh banyak banget. Tapi saya nggak hafalin semua di kripto karena saya biasanya main cepat, main yang cuman kayak 15 menit. Kalau misalnya bergantung sama candlestick pattern itu suka ngaco karena time frame-nya kekecilan.
teman-teman yang mau ini sebenarnya masih bisa kalau teman-teman mau belajar. Yang pertama engulfing candle. Terus yang kedua teman-teman bisa belajar yang doji. Doji itu yang ada satu kecil, satu yang tadi yang satu garis doang. Jadi dia kayak nggak ada isi badannya. Terus yang ketiga yang three line sniper lah. Nah ini sebenarnya yang paling sering saya pakai tiga ini. Jadi kalau misalnya dia ketemu tiga ini di kondisi indikator-indikator yang saya pakai muncul, indikator tuh maksudnya kayak support resisten, RSI dan sejenisnya. Kalau itu muncul, kondisinya lagi uptrend atau downtrend sesuai yang saya mau masuk, nah terus ini muncul nih di antara tiga ini. Nah teman-teman bisa, kalau misalnya teman-teman main di time frame rendah, doji tuh kadang candlestick tuh biasanya nggak begitu berpengaruh biasanya. Tapi kalau teman-teman kayak ngelihat time frame di 1 jam, ngelihat time frame di 30 menit, itu 45 menit lah, paling kecil 45 menit, 1 jam, itu biasanya sangat-sangat berpengaruh. Makanya kalau misalnya teman-teman ada yang lihat nih, di time frame 45 menit atau di time frame 1 jam, terus dia nunjukin bakal naik gitu, pakai candlestick pattern gitu ya. Di chart pattern juga nunjukin bakal naik. Nah, terus teman-teman kalau main di time frame rendah, itu bisa langsung ambil posisi naik. Kalau misalnya nanti dia turun dulu, teman-teman nggak khawatir. Karena teman-teman punya patokan di time frame besar, dia bakal naik. Nah ini sebenarnya kenapa kalau misalnya kita main, trading gitu ya, kalau misalnya kita trading, itu kalau bisa jangan libetin emosi gitu. Karena emosi kita kan nggak mikir ya, maksudnya nggak ada data apa-apa. Tapi kalau teman-teman pakai indikator, pakai support resisten, teman-teman pakai chart pattern, teman-teman pakai candlestick pattern, teman-teman tuh bisa tahu kalau misalnya pada saat teman-teman pasang, terus 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, setengah jam rugi gitu ya. Tapi secara datanya teman-teman itu benar, teman-teman nggak khawatir. Karena dia akan naik lagi sesuai datanya teman-teman. Dan kalau misalnya dia turun terus, teman-teman kan punya stop yang lebih kecil daripada kerugian. Simpelnya kayak gitu. Nah, so far ada yang mau nanya lagi nggak? Sebenarnya kalau dari candlestick pattern, trend line, teman-teman udah ngerti trend line belum ya? Maksudnya tren lagi naik, tren lagi turun gitu. Maksudnya gini nih, kalau misalnya teman-teman lagi transaksi ini sebenarnya trend line sama time frame itu berhubungan sekitar buat future. Jadi gini, biasanya kalau teman-teman main di time frame, contoh misalnya teman-teman main di time frame 1 jam nih, di time frame 1 jam. Teman-teman kan patokan dari time frame 4 jam. Maksudnya patokan kayak dia bakal naik atau bakal turun gitu. Terus teman-teman pasang nih indikator-indikator di 4 jam nih. Nah, kalau bisa indikatornya tuh jangan nyampur sama yang di 1 jam. Maksudnya gini, ini rada sulit jelasin. Ada beberapa kali saya tuh pengalaman kayak gini. Jadi, saya kan pasang di 4 jam nih. Saya pasang di 4 jam. Kalau misalnya di 4 jam, kayak gini contohnya nih ya. Nah, contoh. Nah, di 4 jam itu, ini kan kondisinya lagi naik. Contoh ya, ini lagi naik turun, naik turun, naik turun. Nah, terus saya pasang nih. Oke, misalnya dia masih kondisinya ada di sini. Nah, kondisinya di sini. Terus saya mainnya di 1 jam. Tapi karena saya pakai indikator buat 4 jam, kadang saya suka nyaruh. Jadi kayak misalnya di 4 jam tuh sebenarnya dia tuh turun. Misalnya gambaran saya tuh begini. Ini di 4 jam nih. Ini pengalaman ya. Ini pengalaman. Saya udah ngitung nih kalau misalnya kayak gini nih, dia turun bakal ke sini nih di 4 jam. Tapi karena saya pakai time frame tapi karena ini saya berpatok sama di tempat saya main. Jadi pada saat dia jalan terus, ini kelebihannya pakai Trading View bisa replay. Jadi teman-teman berasa kayak lagi cobain yang real gitu. Jadi kita nggak kayak ngeliatin kayak history doang, tapi kayak berasa lagi trading sesuai ikutin. Nah ini contoh. Nah terus pada saat saya lihat nih kayak gini, di mana dia sebenarnya harus untung terus. Nah tapi karena dia naik di sini di 1 jam, terus saya stop loss di sini, jadi saya nggak rugi, saya nggak untung. Nah di sini, jadi harusnya kan saya sell di sini. Tapi karena dia turun terus dia naik lagi, jadi saya merasa kayak, waduh ini kayaknya dia nggak bakal turun nih. Terus saya cut loss. Nah problemnya kalau misalnya pakai yang time frame 4 jam, dia harusnya turun sesuai rencana. Tapi bedanya kita nggak tahu dia turunnya kapan. Jadi pada saat ternyata dia turun terus, nah di sini akhirnya menyesal dong karena kita udah jual. Jadi sebenarnya salah satu contoh kalau teman-teman kalau main di jam tertentu, pakai time frame yang besar itu cuma buat arah. Di area konsolidasi kan susah tuh nentuin uptrend mana fluktuasinya kecil serta sejajar. Kalau kita cuma guna tuh perkirain akurat nggak kira-kira. Jangan, nggak bakal akurat. Nih saya kasih contoh ya. Nih, ini kan engulfing candle nih. Kalau teman-teman mainnya yang 4 jam, mondar di sini karena dia naik terus.
terus teman-teman harus nahanin kurang lebih ya beberapa hari dia naik dulu. Kalau teman-teman pasang stop loss di mana ya bisa jadi nggak selalu lah. Kalau intinya sebenarnya satu, teman-teman kalau bisa jangan berpatok sama satu indikator doang. Ini saya kasih contoh nih ya. Ini saya kasih contoh syarat-syarat yang teman-teman bisa. Ini syarat benar-benar praktek lah. Ini syarat yang teman-teman bisa. Ini syarat setiap orang tuh bisa beda-beda. Syarat saya tuh biasanya begini. Yang pertama itu biasanya saya lihat dulu dia uptrend atau downtrend. Terus yang kedua dia overbuy atau sold, ini wajib. Terus yang ketiga lebih tepatnya sesuai sama support resistance. Jadi kalau misalnya ini ya, ini teman-teman bisa pakai. Ini banyak yang pakai. Ada beberapa yang saya kenal juga biasanya pakai 4 sampai 5 indikator. Melewati 50 MA, terus entry-nya tuh support sama resisten atau divergent atau candlestick pattern, teman-teman bisa pakai di sini juga. Lupa satu lagi. Atau candlestick teman-teman tuh bisa pakai kayak beberapa syarat. Jadi nanti kita kalau bisa belajar beberapa indikator, sebenarnya tujuannya bukan teman-teman buat pakai indikator. Tujuannya tuh biar kayak teman-teman ngerti kenapa pakai. Jadi ada banyak trader yang udah nggak pakai indikator. Kenapa? Karena sebenarnya udah hafal. Jadi mereka udah nggak perlu lihat garis, udah kebayang kalau misalnya itu tuh udah nunjukin. Ini contoh ya, contoh. Jadi kalau misalnya kondisinya kayak gini. Jadi yang pertama dia uptrend atau downtrend. Nah, kalau lihat misalnya dari sini, ini kan konsolidasi. Berarti kan nggak transaksi dong. Nah, masuk nih, dia ngelewatin downtrend. Terus pada saat dia downtrend, dia kan turun terus. Nah, melewati 50 MA yang warna putih. Jadi dia harus, kalau misalnya ini kan downtrend, jadi kita kan ambil posisinya posisi short, jual maksudnya di future. Nah, teman-teman ambil yang posisi short harus di bawah 50 MA. Kalau misalnya dia sempat di atas 50 MA, teman-teman nggak ambil. Nih, kayak misalnya di sini nih. Ini kan kondisinya ngelewatin MA, 50 MA, 50 moving average. Di sini berarti teman-teman nggak jual. Terus dia ada chart pattern. Jadi kayak misalnya dia ada ngebentuk chart pattern, nah teman-teman masuk. Atau misalnya ya, ini kan ngebentuk chart pattern. Nah, teman-teman bisa lihat dia ada chart pattern yang teman-teman tahu kalau misalnya arahnya mau kemana. Terus dia overbuy atau oversold. Oversold tuh kayak gini. Ini kalau teman-teman perhatiin, pada saat dia overbuy, dia pasti kan turun. Pada saat dia oversold, dia kan pasti naik. Jadi kalau kita ambil yang sell, berarti kita selalu ambil pada saat dia overbuy. Contoh misalnya dia turun sekali, terus dia naik, dia nyentuh 50 moving average. Terus dia nyentuh support, dia sentuh resisten nih. Terus dia juga nunjukin kalau misalnya dia overbuy. Nah, di sini kita entry masuk, ini entry. Terus dia turun lagi. Terus sesuai nggak? Dia masih downtrend, dia overbuy sesuai sama support resisten, masih masuk chart pattern, melewati 50 MA. Nah, di sini masuk lagi. Kalau misalnya teman-teman mau gampang, teman-teman tulis di kertas gitu. Kayak ada beberapa syarat yang teman-teman mau pakai kalau misalnya teman-teman mau entry. Nah, kalau misalnya di konsolidasi paling enak, kalau konsolidasi menurut saya tuh paling enak pakainya itu support resisten wajib. Jadi teman-teman pakainya tuh di contoh ya. Sebenarnya kalau yang terakhir-terakhir itu kan di kurang lebih beberapa hari terakhir kan sempat konsolidasi. Konsolidasinya tuh kayak harganya di situ-situ doang. Kalau misalnya semua indikator bergunanya cuman di uptrend atau downtrend, pertanyaannya gimana ceritanya kalau dia kayak gini? Konsolidasi kan? Tuh, teman-teman lihat sendiri konsolidasi. Tuh, konsolidasi kan, dia cuma main di sini doang, di tengah-tengah bareng sama garis. Jadi dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Nah, paling enak kalau kayak gini, main support resisten. Jadi teman-teman langsung pasang aja. Kalau misalnya dia downtrend, berarti teman-teman kan pasangnya juga. Jadi setiap kali dia turun ke bawah, terus dia nyentuh support, nah teman-teman pasang lagi jual. Jadi ini sebenarnya udah dikonsolidasi itu bukan berarti teman-teman nggak bisa, tapi biasanya banyak indikator yang udah nggak berguna pada saat konsolidasi. Jadi kalau misalnya dia udah turun sekali kayak gini, terus dia naik lagi ke atas, ya better kalau kayak gini ya pada saat dia naik nyampe di sini, nah teman-teman tuh ambil di sini posisi sell. Terus top profitnya di mana? Di sini top. Bisa nggak ambil naik lagi? Saya sih biasanya jarang transaksi ngelawan tren. Misalnya ke atas lagi saya sih jarang. Jadi pada saat dia nyentuh lagi di sini nih, nah baru di sini saya berani masuk. Nyentuh lagi di bawah. Nah di sini kan dia naik, tapi nggak berhasil naik nih, turun lagi ke bawah. Terus dia naik lagi sekali. Nah di sini teman-teman bisa lagi masuk. Nggak masuk di sini pasti biasanya masuknya di sini. Nah di sini teman-teman masuk.
Pada saat teman-teman masuk di sini dia turun. Nah, ini contoh kalau misalnya mau transaksi di di kondisi konsolidasi. Nanti saya kasih beberapa yang teman-teman tuh bisa follow atau nonton di YouTube. Tapi emang kebanyakan itu emang sulitnya yang bagus-bagus itu yang saya pelajarin, yang jago-jago itu semuanya dari luar negeri. Jadi kebanyakan mereka tuh pada pakai bahasa Inggris. Saya tuh kepikiran bikin grup kayak gini karena saya belajar banyak dari mereka. Cuman saya yakin tuh banyak orang yang dari Indonesia tuh susah belajar dari mereka karena perbedaan. Jadi saya coba ada nggak yang saya bisa ngerti, terus saya bawa balik, saya bagiin ke orang-orang kita. Salah satunya yang saya pelajarin, hampir semua yang saya pelajarin ini tuh benar-benar dari luar, nggak ada yang dari Indonesia. Soalnya banyak youtuber di Indonesia tuh jelasinnya yang pertama mungkin bisa rada lambat, rada neko-neko, nggak jelas gitu. Kalau yang dari luar negeri tuh mereka tuh to the point banget gitu. Terus mereka pakai transaksinya di mana gitu. Nah kalau teman-teman bisa nggak pakai candlestick pattern pada saat konsolidasi? Bisa sih, tapi harus bareng sama syarat-syarat lain. Contohnya dia udah nyentuh support kayak gini nih, nyentuh support. Terus muncul nih engulfing candle, masuk di sini, udah nggak pusing, langsung turun ke bawah. Nah, terus ini doji nih, biar sini ada resisten, di sini ada support, terus di sini muncul doji. Orang sebutannya apa ya? Shooting star. Nah, ini doji. Jadi pada saat kayak gini, teman-teman entry mas. Kalau teman-teman mau, enaknya di trading view itu dia ada yang namanya replay. Jadi kita kalau misalnya kayak lagi ke belakang kayak gini kan sebenarnya kadang ngerasa apa ya, ngerasa kayak curang gitu. Kita pakai indikator di bagian-bagian yang kayaknya kita mau doang gitu. Karena kita udah tahu nih ke depan bakal kemana gitu. Nah teman-teman kalau mau, saya dulu waktu awal-awal belajar saya pakai trading view tuh enaknya itu kita bisa jadi saya bisa balik ke dari 1 Januari misalnya ya. Terus teman-teman pencet replay, terus pilih di sini nih 1 Januari. Nah teman-teman langsung coba nih. Teman-teman langsung coba. Kalau misalnya dia kayak gini, dia arahnya bakal kemana. Walaupun ini kan kita udah tahu ke depan bakal naik. Cuman kalau teman-teman mau ambil yang lagi kayak konsolidasi juga lagi enak. Import, terus lihat dia bakal kemana. Ini satu yang teman-teman yang saya mau kasih tahu. Kalau misalnya mau gambar support atau resisten, tapi bentuknya dynamic tuh yang bukan klasik. Ini kan satu garis, ini kan klasik nih. Ini kan klasik nih. Tapi ada yang namanya yang support sama resisten tapi yang bentuknya dynamic kan. Dynamic tuh kayak diagonal gitu, diagonal. Nah, simpelnya kalau misalnya ini rumus pasang utamanya S sama R dynamic itu pasangnya kalau misalnya uptrend pasang di titik bawah. Kalau misalnya dia lagi downtrend pasang di titik atas. Nah, ini biasanya orang suka pakai untuk yang namanya swing trading. Swing trading tuh kayak gini. Jadi kondisinya kalau misalnya market lagi turun banyak, market lagi naik banyak gitu ya. Mereka tuh biasanya pakai uptrend downtrend ini. Makanya kalau misalnya orang suka kayak gue cuma doang untuk scalping atau trading dan bisa untung, itu emang benar. Emang kondisinya kalau lagi uptrend sama downtrend tuh sebenarnya emang paling gampang. Indikator mana aja masuk. Terus teman-teman cuman pakai ini doang nih yang support resisten dynamic ini udah pasti untung teman. Jadi kalau misalnya dia setiap kali nyentuh si resisten atau support, teman-teman entry. Tiap kali dia nyentuh lagi teman-teman entry. Tiap kali dia nyentuh lagi teman-teman entry. Ini tembus berarti teman-teman nggak masuk tuh. Kayak gini sebentok entry naik tapi habis itu turun. Jadi setiap kali teman-teman kalau misalnya dia lagi uptrend, teman-teman tuh pasang trend line atau pasang support sama resistennya itu di bawah, titik-titik di bawah ini. Nah, biasanya orang suka keliru pasangnya atas dulu karena bawaannya mau bikin chart pattern. Tapi sebenarnya kalau lagi downtrend sama uptrend lagi cukup kuat, strong movement gitu ya, teman-teman sebenarnya udah nggak perlu bikin lagi yang namanya chart untuk bikin chart pattern lagi tuh sebenarnya udah nggak perlu. Kalau teman-teman perhatiin chart pattern terus menerus ya, itu sebenarnya chart pattern tuh itu doang gitu. Arahnya tuh sama gitu. Jadi sebenarnya makanya saya juga nggak hafalin sampai sekarang karena emang sebenarnya gitu-gitu doang. Jadi kayak kalau dia naik, kalau misalnya dia turun, terus bikin kayak gini, dia pasti bakal turun. Makanya sebenarnya saya juga udah jarang lihat chart pattern, karena kayak udah di luar kepala gitu. Jadi yang kalau misalnya kayak ketemu kayak ginian, kita udah tahu nih next time dia bakal turun. Tapi yang kita mau tahu adalah pada saat dia uptrend atau downtrend, kita bisa ikutan nggak? Ikutan entry-nya di mana? Di sini nih, ini entry, di sini entry. Mungkin karena kondisinya sekarang lagi konsolidasi, jadi teman-teman bawaannya gimana nih cara untung dari sini.
Kalau saya sih sebenarnya yang saya bilang tadi sih paling enak pakai support resisten, teman-teman ambil sama jual di posisi pada saat dia nyentuh support. Ada beberapa tambahan materi kemarin sama tanya jawab yang tadi nge-reply beberapa yang temen tanya. Far ada pertanyaan lagi nggak nih sebelum konsolidasi sama sideways beda nggak? Konsolidasi sama sideways. Sideways kan sebenarnya konsolidasi bener. Ya sideways sebenarnya tuh kondisinya lagi simpelnya gini. Kalau sideways itu berarti dia lagi nggak ada arah. Kalau konsolidasi itu berarti dia lagi main di tengah-tengah moving average gitu aja sebenarnya. Jadi sebenarnya dua-duanya artinya sebenarnya hampir sama. Walaupun dua-duanya dipakai di sideways, sebenarnya tujuannya cuma satu, kasih tahu bahwa dia lagi tidak ada tren, dia tidak ada naik turun. Kalau misalnya konsolidasi, itu kondisinya dia lagi main di tengah-tengah moving average. Saya coba ini. Tapi pada ngerti gak sih? Saya tuh merasa yang hari ini tuh rada nggak begitu maksimal gitu. Karena mungkin topiknya berasa nge-replay yang kemarin gitu. Takutnya malah jadi ngerasa kayak terlalu random gitu. Terlalu random. Memang sebenarnya saya kan nggak siapin materi ya. Saya cuman kayak dulu saya belajar apa gitu. Terus yang bisa dipraktekin tuh apa gitu. Jadi saya nggak siapin bener-bener materi kayak gitu. Sebenarnya enak tuh bahas yang sebenarnya tuh enak bahas yang kayak gitu tuh yang pernyataan si Rif gitu. Jadi paham kenapa sering salah entry. Saya kenapa pengen bikin video ini juga karena dulu saya tuh matinya tuh di salah entry. Cuman kayak ngerasa kayak oh ini mah cuma naik turun. Kalau dia naik dia bakal turun, kalau dia turun dia bakal naik. Terus saya entry. Tiap kali saya entry turun. Tiap kali saya buy dia turun, tiap kali saya jual dia naik. Ternyata pada saat belajar support resisten, belajar beberapa indikator, nih saya kasih bonus deh biar enak. Yang terakhir yang saya suka pakai kondisinya kalau misalnya dia lagi pakai Bollinger Bands. Tadi kan saya sebut Bollinger. Nih, Bollinger Bands itu tujuan kita sebutannya BB lah biar nggak ribet lah ya. BB itu tujuannya satu, cari tahu eksplosif. Eksplosif tuh ledakan. Terus yang kedua, cari tahu entry. Nah, tapi cari tahu entry tuh dia mirip sama support. Jadi kayak gini. Nah, Bollinger Bands itu tujuannya buat kayak gini. Jadi dia ada satu momen harganya lagi naik turun banyak, naik turun. Makin lama makin kecil gitu. Jadi harga price range-nya tuh makin kecil. Jadi dia lama-lama makin kecil. Nah biasanya tuh Bollinger Bands tuh tujuannya buat itu. Jadi kalau teman-teman kayak lagi kayak tadi ada yang nanya kalau misalnya lagi konsolidasi gimana? Sebenarnya ya menurut saya ya konsolidasi itu adalah paling enak untuk cari entry. Kenapa? Karena setiap kali habis konsolidasi itu biasanya ada eksplosif tuh kayak gini. Nah eksplosif. Jadi sekali dia tembus dari eksplosif, jadi kayak contoh kalau dulu tuh yang saya tahu ada banyak orang belajar Bollinger Bands itu setiap kali dia keluar garis saya nggak hafalin kata-katanya. Lower band sama upper band. Ini lower band, ini upper band. Jadi dia ada satu garis bawah, ada satu. Jadi orang mikir kalau misalnya dia tiap kali ke bawah, berarti langsung sell gitu, siap-siap posisi jual gitu. Tapi kalau dia naik, siap-siap posisi beli. Jadi pada saat kayak gini tuh sebenarnya Bollinger Bands tuh bukan buat ini. Bollinger Bands itu buat nyari eksplosif. Jadi kalau misalnya harganya lagi turun, sih gitu ya, makin lama makin kecil, price range-nya makin kecil. Teman-teman bisa lihat deh biasanya kalau teman-teman lihat kayak gini nih, nah dia harganya cuma sen. Tapi kalau teman-teman lihat yang di sini, kalau teman-teman lihat di sini, tuh harganya sampai 9%. Jadi dia price trend-nya tuh lama-lama makin kecil. Kalau price trend-nya lama-lama makin kecil, berarti dia tuh tandanya mau ada eksplosif. Nah itu udah paling enak sebenarnya buat entry. Contoh ya, ini kan kayak gini dia makin kecil nih. Terus dia tembus sekali di sini, dia sempat naik dulu, terus dia tembus lagi sekali. Nah kayak gini nih, orang biasanya ambil posisi buat sell. Walaupun dia sempat ada naik sekali, tapi eksplosifnya jelas dia bakal turun ke bawah. Jadi sekali turun juga ekstrim banget. Nah biasanya yang kayak gini nih yang orang nanti biasa. Jadi kalau teman-teman suka ada lihat ada orang-orang yang nge-share gitu ya untung gede banget ribuan %. Nah biasanya karena kayak gini. Jadi mereka udah dapat pakai Bollinger Bands. Mereka sih sebenarnya udah nggak perlu lihat Bollinger Bands lagi. Kayak saya juga udah jarang nyalain Bollinger karena udah kegambar gitu. Kita udah dapat gambaran. Kalau dia segini dia bakal upper bandnya di mana, lower bandnya di mana, terus moving average-nya di mana. Jadi dia pada saat dia keluar
di kondisi abis dia konsolidasi, nah biasanya dia akan terjun. Tapi kita tetap sesuaiin sama chart pattern sama support sama resisten. Jadi kalau dia udah keluar terus dia lewatin support, resisten, udah hajar. Nah biasanya turunnya tuh turun banyak banget. Nah sebenarnya yang paling kita seselin itu waktu kita nggak ngerti apa-apa tuh sedihnya tuh pada saat yang lagi turun-turun kayak gini tuh kita nggak bisa ikutan. Pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya kita tuh nggak tahu kalau misalnya pada masa-masa konsolidasi kita tuh udah rugi duluan. Jadi pada saat kita udah ketakutan duluan, kita nggak masuk-masuk, terus tiba-tiba dia ada movement besar naik atau turun. Nah, terus kita nyesal, aduh kenapa gua nggak masuk ya? Nah problemnya kita tuh nggak tahu pada saat konsolidasi tuh biasanya suka explosive ini yang enak banget. Kalau teman-teman mau pakai Bollinger Bands bisa. Banyakan suara hilang. Ya nanti coba nonton ya. Nanti si Rifki coba upload lagi di YouTube. Suara hilang, suara saya hilang lagi emang? Enggak kan ya? Nah terus teman-teman kalau yang kayak gini mau digabungin sama RSI juga ya. Ya so far kayak gitu. Iya pada nunggu rekaman kayaknya. Saya nggak heran sih. Soalnya yang masuk ada yang dari daerah juga, maksudnya macam-macam. Saya pikir awalnya dari ini kota-kota besar, ternyata enggak loh, banyak dari daerah-daerah. Salut sama kalian. Ya udah oke. Udah ya, kita udah jam 9:08. Thank you teman-teman waktunya. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja. Kita nanti atur lagi buat next pertemuan. Saya pikir mungkin next time kita coba buka di grup Facebook